Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok etika bisnis. Di sini kami akan membahas secara rinci pelanggaran dan perlindungan konsumen terhadap PT Ajinomoto. Berdasarkan kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh lini kehidupannya semua manusia, maka secara umum perspektifnya diharapkan dan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan. Kondisi konsumen yang kian hari kian banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya. Oleh karena itu diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak, antara pihak konsumen dan pihak penjual. Secara harafiah, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hak konsumen yang selalu diabaikan oleh pelaku usaha sekarang perlu dicermati secara seksama. Saya Indriani Suryadewi akan menjelaskan profil singkat perusahaan PT Ajinomoto. PT Ajinomoto adalah suatu perusahaan yang memproduksi bahan makanan ataupun masakan. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jepang dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Perusahaan yang meraih sejumlah penghargaan di bidang pangan gizi dan pemanfaatan hasil buah produksinya ini juga dikenal lewat kualitas dan jaminan produknya yang memenuhi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Akan tetapi, terjadinya suatu insiden pada tahun 2000 ketika MUI secara resmi mengeluarkan fatwa agar masyarakat tidak mengonsumsi produk Ajinomoto karena ditemukannya ada lemak babi yang terkandung di dalamnya. Pernyataan ini sangat mengagetkan masyarakat, apalagi di Indonesia yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Walaupun sempat melakukan pembantahan, manajer Ajinomoto pun akhirnya mau menarik puluhan ribu ton produknya yang terlanjur beredar di pasaran. Penarikan produk ini tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga sampai ke luar negeri seperti ke Singapura. Saya Erlina Nuria Ulfa akan menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT Ajinomoto. PT Ajinomoto Indonesia sebelumnya telah memiliki sertifikat halal dari MUI. Namun, sertifikat tersebut hanya berlaku selama 2 tahun. Setelah itu, PT Ajinomoto Indonesia tidak melakukan pemeriksaan lagi ke MUI. Dan ternyata dalam proses produksinya, PT Ajinomoto menggunakan bektosoiton yang diekstraksi dari daging babi untuk menggantikan polipepton yang biasa diekstraksi dari daging sapi. Diungkapkan juga, alasan menggunakan bektosoiton itu karena lebih ekonomis. Kendati demikian, PT Ajinomoto Indonesia tetap membantah dan mengatakan bahwa hal itu tidak mempengaruhi kehalalan produknya. Karena menurutnya penggunaan ekstraksi daging babi itu hanyalah sebagai medium dan sebenarnya tidak berhubungan dengan produk akhir. Hal yang dilakukan PT Ajinomoto ini adalah salah satu pilihan dalam mencapai keuntungan bisnis. Meskipun pihak mereka hanya menggunakan produk mengandung babi tersebut sebagai medium, bagaimanapun juga itu mengurangi kehalalan dari produk itu sendiri. Apalagi pihak Ajinomoto sempat menyangkal bahwa mereka menggunakan produk ekstrak babi tersebut hanya sebagai medium. Dalam hal ini, PT Ajinomoto Indonesia telah melanggar prinsip kejujuran karena mereka tidak terbuka terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam bumbu penyedap tersebut. PT Ajinomoto Indonesia telah mengabaikan hak konsumen dan tidak memikirkan lebih jauh dampak yang disebabkan dari bahan yang tidak halal tersebut untuk para konsumen yang menganut agama Islam. Lalu, perusahaan juga telah melanggar prinsip integritas moral karena berbagai macam cara diupayakan agar nama baik perusahaan tetap terjaga dan membuat konsumen terus mempercayai perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan telah melanggar prinsip saling menguntungkan
karena perusahaan hanya memikirkan keuntungan yang akan dicapai, bahkan itu berarti merugikan pihak lain, dan pada akhirnya hanya pihak perusahaanlah yang memperoleh keuntungan. Saya Juliana Fitria akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Ajinomoto juga telah melanggar prinsip otonomi tidak mengikuti pemeriksaan ke MUI secara rutin. Bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya. Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh yang dimulai dari kepercayaan masyarakat. Dalam kasus ini, seharusnya perusahaan tidak menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Lalu, perusahaan sebaiknya lebih terbuka terhadap komponen yang digunakan dalam memproduksi sebuah produk, serta perusahaan harus tetap melakukan pemeriksaan kepada MUI secara rutin untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen. Adapun upaya agar kasus ini tidak terulang lagi, YLKI mengusulkan agar pemerintah membentuk badan yang khusus untuk menangani hal ini. Lembaga itu bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau POM yang diperluas keanggotaannya termasuk anggota dari MUI. Sebab Dirjen POM sendiri sudah memiliki fasilitas laboratorium hampir di seluruh daerah. Ini akan memudahkan dan menjadi ujian bagi pemerintah apakah serius untuk melindungi konsumen atau tidak. Kesimpulan dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. PT Ajinomoto merupakan pelaku usaha yang produksi dan memasarkan barang berupa bumbu penyedap makanan. Sebagai pelaku usaha, PT Ajinomoto dalam melakukan proses produksinya menggunakan bahan sebagai katalis yaitu bektozoiton yang terbuat dari pankreas babi. Maka produk yang dihasilkan tidak halal atau dengan kata lain merupakan produk haram yang tidak sesuai dengan label dan kemasan. C. Tindakan PT Ajinomoto ini menjadi pertentangan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga dikatakan atau dianggap sebagai suatu pelanggaran yang berupa perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen. Sebagai pelaku usaha yang baik seharusnya tidak melanggar kode etika dalam sebuah perusahaan agar suatu usaha berjalan dengan lancar serta omset yang dihasilkan berkah barokah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun penafsiran gagasan mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat berguna bagi kami untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.